Sudah bisa, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke ya, sambil adik-adik mengisi daftar hadir di laman CX, di sini sudah hadir kurang lebih 55 orang ya. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul. Ya, kita akan mulai sebentar lagi. Recording in progress. Ya, baik adik-adik, kita mulai pertemuan 10 kali ini ya, di mana tadi sudah saya introkan, kita akan melihat mengenai aturan turunan ya. Aturan tersebut nanti kita lihat buktinya melalui definisi ya, karena kadang perhitungan limit itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan ya. Mengingat definisi turunan bergantung pada perhitungan limit, jadi jika limitnya ada, maka menurut definisi turunan itu bisa kita cari begitu ya. Nah, namun perhitungan limit kadang tidak semudah yang kita bayangkan ya, terutama nanti mungkin terkait dengan fungsi perkalian fungsi ataupun terkait dengan pembagian fungsi begitu ya. Jadi di aturan turunan ini kita akan menerapkan beberapa aturan untuk perhitungan turunan fungsi. Ya, pertama-tama di sini ada beberapa teorema yang nanti bisa adik-adik gunakan serta sudah disajikan buktinya ya di situ. Buktinya menggunakan definisi yang sudah kita kenali untuk bentuk dari perhitungannya. Ya, pertama kita lihat terkait dengan turunan fungsi. Ya, turunan fungsi yaitu fungsi yang konstan. Artinya jika kita mempunyai suatu fx sama dengan k di situ ya, dengan k-nya suatu konstanta, maka f aksen x atau turunan dari suatu konstanta adalah sama dengan 0. Sebagai buktinya, di sini kita pandang suatu definisi limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h. Karena fungsinya berupa konstanta, maka di sini kita akan mempunyai bentuk fx plus h dan bentuk fx itu sama, adalah konstan. Sehingga mengakibatkan dari definisi ini nilai limitnya adalah 0. Itu artinya f aksen x itu adalah sama dengan 0 jika fungsinya berupa konstanta. Jelas ya di sini. Jadi nanti dari definisi ini kita akan buktikan masing-masing bentuk turunannya. Untuk teorema kedua, di sini teorema B, kita lihat turunan untuk fungsi identitas ya. Apa yang dimaksud fungsi identitas di sini adalah suatu fungsi x pangkat n yang n-nya adalah 1. Jadi fungsi linier ya. Sehingga jika fx-nya sama dengan x di sini, maka turunannya f aksen x yaitu turunan dari ini operator turunan ya, ddx itu operator turunan, ddx dari x turunan dari x adalah 1. Sehingga kita lihat untuk buktinya di sini menggunakan definisi f aksen x limit fx plus h min fx dibagi h. Karena fx-nya adalah x, maka fx plus h adalah x plus h. X plus a min x dibagi h akan menghasilkan nilai limitnya adalah 1. Jadi, jika fx-nya sama dengan x, f aksen x sama dengan 1. Kemudian, untuk teorema ketiga adalah teorema C, mengatur turunan jika fungsinya berupa
X pangkat N dengan N-nya adalah bilangan asli. Jadi teorema C menyatakan aturan turunan untuk pangkat bilangan asli atau biasa disebut sebagai power rule, ya, aturan pangkat. Fx-nya di sini berbentuk X pangkat N. Ya, jadi jika Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X itu adalah turunan ddx dari X pangkat N. Turunan dari X pangkat N adalah N kali X pangkat N-1. Ya, jadi di sini pangkatnya turun, ya, turun pangkat jadinya ya. Turun pangkat di sini. Nah, kita buktikan dengan definisi dan juga penguraian pangkat N yang rumus umumnya sudah adik-adik ketahui ya. Di sini Fx plus H-nya jadi X plus H pangkat N dan Fx-nya jadi X pangkat N. X plus H pangkat N-nya itu diuraikan, ya, diuraikan menurut rumusan umum yang sudah adik-adik ketahui ya. Di sini X plus H pangkat N-nya diturunkan, maksudnya diuraikan ya di sini, lalu dikurangi X pangkat N. Maka kita bisa memfaktorkan karena di sini ada suku yang hilang X pangkat N dan minus X pangkat N. Sehingga di sini H-nya bisa kita faktorkan, maka kita memperoleh suku sebagai berikut. Ya. Dan di sini karena H mendekati 0, H per H jadinya 1. Ya, bukan habis, tapi pembagian dengan bilangan yang sama. H per H kan sama dengan 1. Ya. Kemudian H-nya menuju 0, maka akan bersisa suatu suku NX pangkat N. Maaf, Nx pangkat N-1 ya. Sehingga di sini kita punya F aksen X-nya adalah Nx pangkat N-1 untuk X pangkat N ya. Sehingga nanti aturan ini bisa adik-adik gunakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya masih bingung, Bu, tentang bukti yang teorema A, Bu. Itu kan ada F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk F dalam kurung X plus H dikurang Fx dibagi H. Itu sama dengan limit H mendekati 0, terus K dikurang K itu kenapa bisa gitu, Bu? K dikurang K kenapa bisa begitu? Ini. Ya, Bu. Yang K depannya, Bu. Yang ya itu. Di sini kan fungsinya konstan, ya, fungsinya konstan. Jadi variabel X bernilai berapapun, nilainya akan selalu seragam K. Ya, oke, paham arti penulisan Fx sama dengan K? Untuk setiap X bernilai berapapun, nilainya selalu seragam, yaitu K. F setengah sama dengan K, F 1000 sama dengan K, F minus 10 sama dengan K. Ya, jadi paham penulisannya seperti ini? Paham, Bu. Oke, jadi ketika kita punya variabelnya X plus H di situ, ya, variabelnya X plus H, karena untuk semua bilangan real nilai fungsinya seragam, yaitu K, X plus H adalah bilangan real, maka Fx plus H juga bernilai konstanta. Ya, sehingga Fx plus H nilainya konstanta, Fx juga nilainya konstanta, K min K kan sama dengan 0 ya. Oke? Iya, Bu. Iya, K min K sama dengan 0. Di sini H-nya mendekati 0. Artinya H itu tidak bernilai 0. Melainkan H-nya itu merupakan suatu bilangan yang berada di kondisi dia mendekati 0. Jadi bilangannya kecil di sini. K min K itu 0. 0 dibagi suatu bilangan yang kecil yang dia bukan 0. Kan hasilnya 0 ya. Oke, Iya, jadi Bu. di sini F aksen X-nya adalah 0. Begitu? Gimana?
Belum jelas ya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya, Halif. Oke. Ya, jadi begitu. Kalau nilainya di sini konstanta, X-nya berupa variabel bebas, tapi kalau X-nya bernilai berapapun, dia nilainya selalu seragam, K. Ya, jadi Fx plus H pasti dituliskan sebagai K juga, begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ya. Jadi di sini ada aturan fungsi konstan, fungsi identitas, dan aturan pangkat. Untuk aturan selanjutnya kita lihat bagaimana turunan dari suatu fungsi perkalian dengan skalar. Ya. Jika K-nya adalah konstanta dan F-nya fungsi yang terdiferensialkan, di sini bentuk umum dari Fx-nya itu adalah bentuk umum dari fungsinya ya. Misal kita punya Gx-nya adalah K dikalikan Fx begitu ya. Oke. Atau di sini dituliskan F besar X begitu. Nah, ya. Jadi ada suatu fungsi yang dikalikan dengan skalar atau konstanta K, maka turunannya di sini turunan ddx dari kfx, turunan dari k kali fx itu adalah k kali f aksen x. Ya, jadi konstantanya itu sebagai bobot, sehingga kalau k kali fx diturunkan, hasilnya adalah k kali turunan dari f itu sendiri. Ya, sebagai buktinya di sini kita lihat ya definisi limit H menuju 0 F besar X plus H min F besar X dibagi H. Kemudian karena bentuk Fx-nya, bentuk F besar X-nya adalah K kali F kecil X, maka F besar X plus H adalah K kali F kecil X plus A. Betul ya? Ini paham kan penulisannya seperti ini ya? Karena variabel X-nya kita ganti dengan X plus H, jadi K kali F kecil X plus H. Kemudian F besar X adalah K kali Fx. Ya, betul? Paham sampai sini? Sudah jelas? Paham, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke, sip. Ya, karena di sini diganti variabelnya saja X plus H. Ya. Nah, sehingga ketika kita perhatikan di sini konstanta K-nya kita keluarkan atau kita faktorkan, maka kita punya K dikalikan Fx plus H min Fx dibagi H. Karena di sini limitnya menyangkut H, jadi K itu bisa kita keluarkan dari perhitungan limit, ya, berdasarkan aturan perhitungan limit. Jadinya K dikali limit H menuju 0, Fx plus H min Fx dibagi H. Nah, kita tahu limit ini adalah formula untuk F aksen X, maka kita peroleh K kali F aksen X.
Oke, ya. Nah, kemudian aturan selanjutnya kita lihat aturan penjumlahan. Oke, aturan penjumlahan di sini syaratnya adalah fungsi f dan g-nya merupakan fungsi yang terdiferensialkan. Ya, jadi masing-masing f dan g-nya di situ punya turunan. Turunan dari fx plus gx adalah f aksen x tambah g aksen x. Ya, jadi kalau kita punya penjumlahan fungsi, turunannya juga merupakan penjumlahan dari masing-masing turunan f dan g. Berarti syaratnya di sini memang f dan g-nya sudah terdiferensialkan terlebih dahulu. Sehingga turunan fx plus gx jadi f aksen x tambah g aksen x. Hal ini berhubungan dengan penguraian di definisinya ya di sini. Penguraian di definisinya karena ini bentuk penjumlahan, jadi kita punya bentuk fungsi di x plus h-nya adalah sebagai berikut. Jadi fx plus h plus gx plus h dikurangi fx plus gx. Berdasarkan perhitungan aljabar, ya, kita bisa memanipulasi bentuknya jadi seperti ini. Fx plus h min fx per h ditambah gx plus h min gx plus h per h. Kemudian dihitung masing-masing limitnya, ya, masing-masing limitnya dihitung, ya, karena di sini kalau f dan g-nya fungsi terdiferensialkan berarti menurut definisi perhitungan masing-masing limitnya juga ada, ya. Maka kita dapat f aksen x ditambah g aksen x. Oke, sudah jelas ya ini? Bu, izin bertanya. Iya. Kalau yang di teorema E itu nanti dalam mengerjakan soal apakah biasanya diberikan pernyataan fungsi f dan g terdefinisi atau kita harus terdiferensialkan atau kita harus memastikan sendiri, Bu? Oke, baik. Untuk penerapan teorema E, apakah f dan g-nya perlu kita periksa? Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini nanti bentuk f dan g itu akan merujuk ke bentuk teorema-teorema sebelumnya. Mungkin saja f dan g-nya di situ bentuknya konstanta, jadi kita bisa membuktikan dia terdiferensial dengan aturan teorema A. Bisa jadi f atau g-nya berupa identitas, ya, fungsi identitas ataupun fungsi yang memiliki aturan pangkat. Ya, jadi nanti kita akan bisa menghubungkan penggunaan teorema-teorema sebelumnya dalam membuktikan f dan g-nya fungsi yang terdiferensialkan atau bukan. Begitu? Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke.
Oke, nah selanjutnya untuk teorema F di sini ada aturan pengurangan yang pembuktiannya sama seperti teorema E ya. Karena kan di sini pengurangan itu sama saja penjumlahan dengan minus ya. Jadi untuk buktinya di sini serupa. Sehingga jika f dan g-nya fungsi terdiferensialkan, turunan dari fx min gx adalah f aksen x min g aksen x. Sedangkan untuk teorema G di sini kita mulai melihat aturan perkalian. Ya, di mana di aturan perkalian biasanya adik-adik mengenali bentuk U kali V, begitu ya. Bentuk U kali V diturunkan menjadi U aksen V ditambah UV aksen. Nah, di sini kita lihat U-nya sebagai Fx, V-nya sebagai Gx, jadi aturan turunan jika F dan G-nya fungsi terdiferensialkan, turunan Fx kali Gx adalah F aksen X dikali Gx ditambah Fx dikali G aksen X. Buktinya bisa kita lihat sebagai berikut, ya, di mana Fx kali Gx kita misalkan F besar X, dengan menggunakan definisi turunan kita hitung limit berikut, ya, di mana kalau sudah kita substitusikan variabelnya fx plus h jadi fx plus h gx plus h min fx gx dibagi h di situ ya. Kemudian di sini ada sedikit manipulasi aljabar sehingga nanti kita bisa mengelompokkan suku-suku berdasarkan definisi dari masing-masing hubungan ke aturan perkaliannya ya. Di sini yang kita lakukan adalah kita akan mengubah bentuknya dengan menambahkan fx plus hgx dikurangi fx plus hgx ya. Jadi ini manipulasi aljabar masih tetap sesuai definisi karena ada tanda minus plus di situ. Nah, dari sini baru kita kelompokkan ya dari suku pertama. Ya, dari suku pertama jika kita faktorkan fx plus h, kita dapat fx plus h dikalikan gx plus h min gx dibagi h. Sedangkan dari suku keduanya ya, yang ini, jika kita faktorkan gx, maka kita dapat fx plus h min fx dibagi h dikalikan gx. Ya, nah kalau di sini kita terapkan perhitungan limitnya, maka kita akan memperoleh suatu kondisi bahwa ya dari perhitungan limit suku pertama kita dapat fx kali g aksen x ya, karena hanya menuju 0 fx plus h jadinya sama dengan fx ya. Sedangkan limit G plus H min GX plus H min GX dibagi H itu adalah G aksen X. Dan dari suku kedua, karena di sini limitnya menyangkut H, jadi GX-nya bisa kita keluarkan. Dan limit ini adalah definisi dari F aksen. Maka kita dapat untuk turunan fungsi perkalian atau perkalian fungsi adalah Fx G aksen X ditambah GX F aksen X. Oke, sudah jelas yang ini? Jelas, Bu. Baik. Nah, untuk aturan pembagian juga sama ya. Untuk aturan pembagian juga sama. Di sini biasanya adik-adik memperoleh bentuk U per V begitu ya.
Turunan dari U per V adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, di sini U dan V-nya kita misalkan masing-masing Fx dan Gx ya. Jadi, jika F dan G-nya fungsi terdiferensialkan, turunan dari Fx dibagi Gx adalah F aksen X Gx min Fx G aksen X dibagi Gx kuadrat. Ya. Nah, buktinya juga sama. Kita menggunakan definisi di sini di mana bentuk pembagian jadi kita dapatkan di definisi Fx plus H dibagi Gx plus H dibagi Fx per Gx per H. Di situ ya. Modifikasinya sama ya, di sini kita lakukan modifikasi aljabar, di mana modifikasi aljabarnya bermula dari penyebutnya kita samakan ya, penyebutnya kita samakan lalu kita memperoleh fungsi berikut ya. Nah, kemudian modifikasi aljabarnya sekarang adalah Fx Gx min Fx Gx ya. Jadi bentuknya tetap sama sesuai dengan definisi, hanya saja untuk mempermudah perhitungan kita lakukan modifikasi aljabar sehingga di sini bisa difaktorkan ya. Dari suku pertama kita faktorkan Gx, jadi kita punya Gx dikali Fx plus H min Fx dibagi H. Dari faktor kedua kita faktorkan Fx, jadi kita punya Fx Gx plus H min Gx per H ya. Di sini Fx-nya keluar sebagai minus Fx ya. Jadinya kita punya suku sebagai berikut ya. Nah, karena hanya menuju 0, maka dengan perhitungan limit dan memperhatikan masing-masing definisi turunan untuk F dan G, karena F dan G-nya di situ terdiferensial ya, maka limit definisinya ada sehingga kita peroleh sebagai berikut yang merupakan hasil turunan dari pembagian fungsi. Atau di sini F aksen G min Fg aksen dibagi G dikuadratkan. Ya, seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, ya. Kita terapkan di sini untuk menghitung turunan di satu titik dulu, ya. Di mana di sini terdefinisi nilai fungsi f dan turunannya di x sama dengan 0 dan juga nilai fungsi g dan turunannya di x sama dengan 0. Adik-adik tidak perlu mencari fungsi f dan g-nya apa ya, tidak perlu dicari ya, karena kita akan langsung menerapkan aturan dari turunan. Ya, karena semuanya sudah terdefinisi, maka di sini kita tinggal menerapkan saja aturan tadi, ya. Aturan dari penjumlahan itu diatur oleh tadi teorema E ya, di situ. Di teorema E, f dan g-nya fungsi terdiferensialkan, maka turunan fx plus gx adalah f aksen x ditambah g aksen x. Kita lihat kembali di sini ya. F nilai fungsi dan juga turunannya terdefinisi, jadi F punya turunan di 0 yaitu min 2 dan G juga punya turunan di 0 yaitu 3. Ya, sehingga F plus G aksen 0, tuh kan yang tadi yang Halif tanyakan ya, Bu membuktikan terdiferensialnya bagaimana? Nah, di sini kan F aksen 0 dan G aksen 0-nya ada, ya. Maka F plus G aksen 0 bisa kita hitung sebagai F aksen 0 tambah G aksen 0. Sehingga hasilnya adalah min 2 tambah 3 yaitu 1. Ya, seperti itu, ya. Jadi
nanti bentuk F dan G yang terdiferensialkan yaitu merupakan sudah bisa kita lihat dia terdiferensialkan ya, bisa jadi fungsi dari aturan teorema sebelumnya, atau karena ini sudah didefinisikan dengan jelas ya, maka menurut menurut perhitungan ya, F aksen 0 ada, G aksen 0 ada, F plus G aksen bisa kita uraikan langsung seperti ini. Ya, jadi langsung kita terapkan di sini teorema yang E. Begitu. Oke, nah pengurangan juga sama ya, karena F aksen 0 dan G aksen 0-nya ada, jadi langsung kita terapkan. Sehingga hasilnya berapa? Minus 5 ya? Iya, Bu. Iya, ini teorema F ya. Nah, untuk perkalian juga sama. Kita akan menggunakan teorema G di sini dan juga teorema H untuk pembagian ya. Sehingga di sini karena nilai fungsinya ada, nilai turunannya ada baik untuk F dan G di X sama dengan 0, sehingga kita tinggal menerapkan saja. F kali G aksennya jadi bentuknya apa? F aksen F aksen G, F aksen 0 dikali G 0. Oke. Ditambah Apa? F0 kali G aksen 0, Bu. Oke, F0 kali G aksen 0. Oke, jadi tinggal kita terapkan saja, semua bilangannya ada ya. Min 2 kali min 1 ditambah 1 kali 3 ya. Ini kita pakai teorema G. Hasilnya berapa? 1 ya. 6, Bu. 6. Ya 5, Bu. 5 ya. Nah, pembagian juga sama. Ya, kita pakai teorema H berarti ya. Oke. Formulanya adalah F aksen 0 G0 dikurangi F0. Oke, dibagi G0 kuadrat. G kuadrat 0. Oke. Maka kita dapat min 2 kali min 1 dikurangi 1 kali 3 per min 1 dikuadratkan. Di hasilnya adalah Minus 1. min 1. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya penerapannya.
Nah, selanjutnya kita terapkan ke aturan turunan itu ya. Jadi dari teorema A sampai teorema H kita terapkan dalam menentukan turunan fx sama dengan x kuadrat tambah x pangkat 3 min 2x pangkat 9 ya. Kalau soalnya pilihan ganda kan di situ adik-adik sudah tahu persis jawabannya dengan baik ya. Nah, tapi di sini di aturan ini kita coba penguraiannya di sini ya, karena adik-adik kalau soalnya pilihan ganda mah tidak masalah begitu ya, mau cara cepat atau bagaimanapun gitu. Nah, hanya saja di sini karena kita sedang membahas aturan turunan, jadi adik-adik harus paham ya. Langkah per langkahnya dalam menentukan turunan ini seperti apa. Ya, jadi saya akan bawa adik-adik dalam penguraian dan penggunaan teorema yang sudah tadi kita lihat ya. Oke, ya. Pertama-tama karena kita akan menentukan turunan di sini berarti turunan pertama. Jadi kita lihat turunan pertama tersebut ya, yaitu f aksen x. Kita akan menurunkan x kuadrat tambah x pangkat 3 min 2 x pangkat 9. Nah, pertama-tama ya di sini kita bisa menggunakan aturan untuk teorema E dan F ya. Untuk teorema E untuk menguraikan penjumlahannya di sana ya. Teorema F untuk menguraikan pengurangannya. Jadi ya kita bisa mendefinisikan di sini karena ada teorema E dan teorema F, kita bisa menguraikan menjadi turunan untuk X kuadrat ditambah turunan untuk X pangkat 3 dikurangi turunan untuk 2X pangkat 9. Ya, jadi di sini penggunaan teorema yang kita lakukan adalah teorema E dan F. Ya. Kalau tidak ada teorema E dan teorema F ya tidak bisa kita uraikan seperti ini ya. Karena kita sudah tahu teorema E dan teorema F, maka adik-adik bisa menggunakannya untuk menguraikan masing-masing. Nah, kemudian di sini karena ada perkalian dengan konstanta di pangkat X pangkat 9 di situ ya. Jadi sebenarnya teorema berapa yang bisa kita gunakan supaya duanya bisa keluar konstantanya? Ada yang ingat tadi teorema berapa? Teorema C, Bu. Teorema C ya. Nah, jadi kan jadi seperti ini. Nah, ya, karena ada teorema C. Betul. Ya, karena ada teorema C, maka turunan dari 2X pangkat 9 kita hitung sebagai 2 dikali turunan X pangkat 9. Nah, sekarang sudah berbentuk X pangkat N semua yang akan kita turunkan. Di mana tadi X pangkat N itu teorema apa? Teorema berapa? Oh, tadi teorema D ya. Iya, teorema C. Ini teorema D harusnya ya. Oke, dengan teorema C, maka kita bisa menerapkan aturan pangkat, yaitu X kuadrat turunannya 2X, X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Oke. Dan X pangkat 9 turunannya 9X pangkat 8. 9X pangkat 9X pangkat 8. Betul, ini teorema C. Ya, nah selanjutnya perhitungan aljabar biasa. Maka kita dapat 2X plus 3X kuadrat min 18X pangkat 8. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini juga tadi bagus ya pertanyaan Halif tadi, Bu, F dan G terdefinisinya bagaimana? Ya, dia terdefinisi artinya terdiferensialkan ya, turunannya ada, itu bagaimana? Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kita bisa menerapkan teorema-teorema sebelumnya
ya, sehingga kita tahu karena dia bentuk X pangkat N itu aturannya ada di teorema C, maka otomatis masing-masing suku ini pasti terdiferensialkan. Begitu, ya. Saya nanyain, Mercy dari mana? Aku ya, dari mana? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Buat teorema mana yang kita gunain buat melakukan proses ini tuh kita nggak perlu tuliskan kan, Bu? Pada saat pengerjaan soal gitu. Iya, tidak perlu. Ini hanya untuk penekanan saja. Saya kenapa adik-adik bisa menggunakan aturan ini. Nah, kaitan-kaitan ke teoremanya ini begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, nanti dalam pengerjaannya ya biasa saja ya, apalagi kalau soalnya pilihan ganda kan tidak perlu juga ya dituliskan secara detail, hanya adik-adik tahu keberadaan teoremanya ini menggunakan ya. Ya, paham ya kenapa saya tuliskan seperti ini? Paham, Bu, paham, Bu. Oke, ya. Supaya adik-adik tahu penggunaan, jadi tidak asal menggunakan begitu ya. Jadi adik-adik tahu, oh kenapa hasilnya 2x tambah 3x kuadrat menjadi 18x per 8. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk ini oke, ya. Sebenarnya kalau kita pakai aturan misal teorema A sampai teorema F juga bisa ya, tapi harus kita kalikan dulu semuanya ya. Nah, karena ini bentuknya perkalian, jadi ada teorema G untuk memangkas penguraian, karena kalau diuraikan kan ini juga cukup panjang ya. Tapi akan sama saja hasilnya begitu ya, sehingga di sini aturan perkalian itu ada untuk menyederhanakan bentuk yang nanti akan kita hitung begitu ya. Kalau diuraikan di sini juga boleh ya, kalau adik-adik mau menguraikan fx-nya langsung dikalikan gitu, lalu menerapkan aturan teorema A sampai teorema F juga bisa ya. Nah, tapi sekarang kita lihat penerapan aturan perkaliannya. Ya, jadi kita misalkan di sini U-nya adalah X pangkat 4 plus X, berarti ya di situ kita misalkan fungsi U dan juga kita misalkan fungsi V boleh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sehingga kita punya F aksen X-nya kan berarti turunan U aksen dikali V ya. Begini. Ditambah X pangkat 4 plus X dikali turunan V atau V aksen di situ ya. Betul? Betul, Bu. Oke. Ya, jadi ini kita pakai teorema G ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita tinggal, nah ini kan kita bisa pakai teorema berapa? Teorema C dan teorema D ya.
aturan pangkat dan aturan penjumlahan, tapi kan sekarang tidak perlu ditulis ya, karena kita sudah tahu, oh teorema itu yang dipakai. Jadi langsung saja kita turunkan, jadinya hasilnya adalah 4x pangkat 3 plus 1, betul? Dikali x pangkat 3 plus x min 2, ditambah x pangkat 4 plus x, dikali 3x kuadrat plus 1. Nah, kan seperti itu ya. Nah, dari sini mungkin kalau misalkan kita perlu menyederhanakan, mungkin ya, artinya penguraian pangkatnya juga bisa di sini diuraikan. Jadi kita punya 4x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 4 ditambah minus 8x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 plus x min 2 ditambah 3x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah x. Betul nggak saya penguraiannya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke, jadi bentuk sederhananya berapa? Ada x pangkat 6 di situ yang bisa kita sederhanakan. 7x pangkat 6 Tambah 5x pangkat 4. Oke. Minus 4x pangkat 3. Oke. Tambah 2x. Min 2, Bu. Min 2. Oke, sip. Nah, kalau adik-adik mau ngecek di sini, ya, Bu, saya mau ngecek dong, Bu. Misalkan dengan menggunakan penguraiannya, ya. Dengan penguraiannya, jadi fx-nya itu mau saya kalikan, ya. Jadi x pangkat 7 ditambah x pangkat 5 min 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 tambah x kuadrat min 2x, begitu. Nah, ini kita uraikan jadi x pangkat 7 tambah x pangkat 5 min x pangkat 4 tambah x kuadrat min 2x. Nah, jika kita cari dari aturan ini juga nanti akan sama, ya. Akan sama, hanya saja kita harus membuka dulu kurungnya. Begitu ya, karena dia fungsi yang sama, turunannya juga sama. Yaitu 7x pangkat 6 tambah 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 tambah 2x min 2. Ya, seperti itu. Oke, ya. Seperti ini penerapannya. Nah, mungkin untuk aturan pembagian juga sama. Ya, untuk aturan pembagian juga sama. Di situ kita akan menerapkan aturan pembagian
Dalam hal ini teorema H ya. Ya. Karena ini adalah bentuk polinom per polinom, jadi fungsi rasional. Polinom itu sudah pasti dia punya turunan ya, karena kan polinom itu suku banyak X pangkat N, dan X pangkat N menurut teorema H itu, teorema C itu bisa kita turunkan ya. Jadi bentuk pembagian ini baik fungsi pembilang maupun fungsi penyebutnya sudah terdiferensial ya, pasti terdiferensialkan karena dia bentuk polinom, nanti terlihat dari perhitungannya. Sehingga di sini kita bisa menerapkan teorema H untuk mencari F aksennya. Ya, kalau adik-adik mau mendefinisikan fungsi U-nya dulu seperti biasa juga boleh. Ya, ini untuk membedakan mana penyebut, mana pembilang, sehingga ketika mencari F aksen X, kita bisa terapkan turunan U dikali V dikurangi U turunan V. Nah, seperti itu ya. Dibagi dengan X kuadrat plus X dikuadratkan. Betul ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari hasilnya. Ya, turunan ini ya kita tahu akan menggunakan teorema A, teorema B juga ya, teorema C juga kita gunakan, teorema D juga ya, supaya di sini penjumlahannya bisa kita gunakan juga. Maka kita dapat 2X plus 2 ya, dikali X kuadrat plus X dikurangi X kuadrat plus 2X plus 2 dikali 2X plus 1. Ya, ini juga sama. Aturan pangkat, aturan penjumlahan, dan aturan fungsi identitas juga terlibat di sini ya. Maka kita bisa menemukan turunan X kuadrat plus 1 adalah 2X plus 1. Oke, jadi hasilnya adalah seperti berikut. Nah, nanti tinggal menguraikan kalau ingin melihat bentuk sederhananya. Ya. Bu, mohon izin bertanya, Bu. Iya. Itu yang penyebutnya, yang bagian fx, bagian penyebutnya itu kan x kuadrat plus x, Bu. Berarti itu harus dikasih daerah asalnya dulu apa enggak, Bu? Untuk mengatakan kalau itu fx-nya terdefinisi gitu. Jadi bisa gunakan untuk mencari diferensialnya. Oke, kalau dari fungsi f-nya sendiri ini udah pasti x kuadrat tambah x-nya tidak boleh 0 ya, Bilal ya? Iya. Oke, nah hal ini juga didukung oleh hasilnya. Ini kan kuadrat, apalagi di sini kuadrat pasti dia tidak pernah 0 ya. Kecuali di sini x-nya 0, begitu ya. Kecuali kalau x-nya di situ 0, ya tapi kan 0 tidak masuk daerah definisi, begitu ya. Jadi jaminannya sih terlihat secara tidak langsung juga di sini. Nanti untuk fungsi turunannya juga akan mengikuti daerah definisinya, begitu. Oh, jadi ketika awal bisa kita tambahkan lagi, terus juga kita cek lagi pas sudah jadi f aksen x-nya, terus nanti kita tentukan apakah sama atau enggak. Kalau sama tetap ditulis, kalau enggak tinggal ditambahkan yang akhirnya gimana gitu ya, Bu ya. Iya, tapi di sini juga sudah terjamin dengan sendirinya kok, Bilal ya. Ini pasti daerah definisinya seperti ini. Kalau kita punya fx yang seperti ini kan pasti x-nya seperti ini ya. Ya. Syaratnya pasti seperti ini. Nah, ini kan nanti selalu ikut di f aksen x-nya, dia tidak boleh 0 juga gitu. Jadi otomatis di sini juga terlihat, hanya saja nilainya sekarang dikuadratkan, begitu? Iya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, ya. Jadi kalau daerah definisi tetap mengikuti daerah definisi seperti biasa, ya. Kalau kita punya fungsi rasional, ya jelas di sini penyebutnya tidak boleh 0, ya. Akibatnya ya di sini juga nanti turunannya juga akan mengikuti, ya, karena kan kita punya bentuk V-nya dikuadratkan gitu, ya. Oke, ini sudah ketemu bentuk sederhananya apa? Dua X kuadrat tambah 2X min 2X pangkat 3 min X kuadrat min 4X kuadrat min 2X min 4X min 2. Begini ya. Jadi kita punya 2X kuadratnya hilang ya. Habis 4X kuadrat juga habis ya. 2X juga habis. Jadi kita punya min X kuadrat min 4X min 2. Betul? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sip. Ya, khawatir nanti kalau di soal pilihan ganda bentuknya itu sudah bentuk paling sederhana begitu ya. Jadi nanti adik-adik harus hati-hati, harus bisa juga menyederhanakan begitu ya. Menyederhanakan dari bentuk hasil aturannya. Ya, khawatir nanti di kuis atau di ujian gitu, soalnya ini termasuk pilihan ganda, terus bentuknya ini bentuk yang paling sederhana, kan harus disederhanakan juga. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian prinsip dari aplikasinya di sini soalnya itu selalu berhubungan dengan garis singgung atau kecepatan sesaat, ya. Jadi pemilihan soal aplikasinya juga tidak jauh-jauh dari situ, ya. Tentukan semua titik pada grafik Y sebagai berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Jadi garis singgungnya berupa garis apa yang sejajar sumbu X? Garis singgung horizontal. Yes, dengan konsep Bu. Garis singgung horizontal ya. Betul. Kalau garis singgung horizontal gradiennya bagaimana? 0. 0, Bu. 0. Iya, gradiennya 0. Begitu. Ya. Karena gradien itu turunan pertama, ya, jadi kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu dari fungsi tersebut. Ya, tapi sebelumnya tadi kita lakukan dulu ya. Misal grafik titik di mana garis singgung grafik sejajar sumbu X adalah X sama dengan A, begitu ya. Agar garis singgung grafik F gitu ya. Garis singgung grafik F di titik A sejajar dengan sumbu X, haruslah gradiennya sama dengan 0. Gradien itu adalah F aksen ya. Maka haruslah di sini F aksen A sama dengan 0. Begitu. Ya. Sehingga diperoleh
kita tahu f aksen x-nya adalah turunan dari x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 4x tambah 2. Berapa fungsi turunannya? Fungsi turunannya adalah 3x kuadrat oke. plus 4x Oke, min 4. min 4. Sip. Jadi kalau f aksen A sama dengan 0, kita dapat apa? 3a kuadrat ditambah 4a min 4 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini dengan prinsip pemfaktoran, kita dapat apa? 3A min 2 ya? Dikali A plus 2 sama dengan 0, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Iya. Sehingga di sini titik A-nya sama dengan 2/3 3 atau min 2. Iya. Nah, di sini lihat, yang harus kita cari adalah titik. Kita sudah dapat A-nya 2/3 atau A-nya min 2. Sehingga di sini titik yang diinginkan adalah kita harus menyajikan dalam bentuk X, Y 2/3 koma berapa dan min 2 koma berapa. Nah, di sini. Coba. Jadi kita harus hitung dulu nilai fungsinya ya. Di X sama dengan 2/3, F 2/3 berapa di situ. Dan di X sama dengan min 2, F min 2 di sini sama dengan berapa. Nah, begitu. Kalau saya tidak salah hitung, 2/3,14/27 ya. Dan min 2,10. Betul nggak? Betul, Bu. Oke, sip. Nah, begitu. Ya. Jadi titik yang diinginkannya sekarang ada 2 ya. Titik yang diinginkannya ada 2 karena di sini semua titik. Sehingga garis singgung grafik F-nya sejajar sumbu X. Jadi di titik 2/3,14/27 dan di titik min 2,10 ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi aplikasinya di sini bisa kita lihat dalam menentukan gradien garis singgung. Karena gradien turunan pertama, sehingga di sini jika diinginkan sejajar sumbu X, kalau sejajar sumbu X berarti horizontal, dan kalau horizontal kan gradiennya 0 ya di situ. Sehingga di sini diinginkan gradiennya 0, artinya F aksen A-nya sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya untuk turunan fungsi trigonometri, ya kita lihat bagaimana aturan yang berlaku. Hal ini sama nanti kita akan melihat turunan sinus, cos dengan menggunakan definisi dulu. Yang selanjutnya nanti bisa kita pakai dalam menghitung turunan fungsi yang mengaitkan antara fungsi yang memuat trigonometri di sini ya. Nah, yang paling utama adalah bentuk sinus dan cos ya, di mana kita punya di sini untuk teorema A, kita punya fungsi sin X dan fungsi cos X, yang kita ketahui turunan sin X adalah
cos X dan turunan cos X adalah minus sin X. Dari definisi kita dapat hasil bahwa di sini kita tuliskan definisinya dulu ya. Karena fx-nya adalah sin X, maka fx plus h min fx per h-nya jadi sin X plus h min sin X. Ya, dengan memanfaatkan sifat trigonometri di sini sin X plus H kita uraikan jadi sin X cos H ditambah cos X sin H. Maka modifikasi bisa kita lakukan dari sini ya. Kita faktorkan sin X ya. Sin X-nya kita faktorkan ya, yaitu minus sin X kita keluarkan, jadi kita punya bentuk 1 min cos H per H ditambah cos H kali sin H per H. Nah, kenapa modifikasinya seperti ini? Karena ini perhitungan limit dan kita tahu teorema dasar di limit ya, di antaranya adalah bentuk berikut. Ya, di mana bentuk berikut merupakan teorema dasar yang ada di limit fungsi trigonometri. Limit H mendekati 0, sin H per H sama dengan 1, sedangkan limit H menuju 0, 1 min cos H per H sama dengan 0. Ini kan dari teorema Apit juga ya, kita bisa memperolehnya. Nah, kita terapkan teorema dasar ini di perhitungan limitnya, maka kita punya di sini bentuk tersebut yang sesudah kita manipulasi ya bentuk awalnya. Jadi karena hasil limit 1 min cos H per H adalah 0, jadi min sin X kali 0 adalah 0. Sisanya adalah di sini limit sin H per H 1, cos X kali 1 adalah cos X. Jadi turunan sin X di sini dengan menggunakan definisi adalah cos X. Untuk cos X juga sama ya, kita menggunakan definisi cos X plus H min cos X dibagi H. Nanti cos X plus H-nya kita uraikan berdasarkan sifat penjumlahan. Cos X cos H min sin X sin H. Nah, baru di sini kita faktorkan juga supaya bentuk teorema dasar limit fungsi trigonometri bisa kita gunakan ya. Jadi kita modifikasi bentuknya menjadi min cos X 1 min cos H per H dikurangi sin X dikali sin H per H. Ya, min cos X kali 0 adalah 0, min sin X kali 1 adalah min sin X. Jadi turunan dari cos X adalah min sin X. Ya, sehingga di sini adik-adik langsung bisa menggunakan definisi ya. Makanya kita lihat dulu kemarin tidak langsung oh iya turunan X kuadrat adalah 2X, tidak seperti itu ya. Tapi kita kaji dulu definisinya, dari definisi itu kita tahu bentuk turunannya. Nah, sehingga aturan-aturan yang berlaku sekarang pun tetap berasal dari definisi turunan tersebut ya. Sehingga kalau aturan itu datang dari definisi, kita bisa menggunakan aturan ini untuk mencari turunan fungsi lain yang memuat fungsi-fungsi yang sudah kita ketahui tadi. Ya, termasuk di sini fungsi trigonometrinya. Ya, apakah sudah jelas di sini bukti dari definisinya? Jelas Bu, jelas. Jelas? Oke. Nah, hal yang sama di sini juga bisa kita terapkan, hanya saja untuk teorema B itu menggabungkan definisi dari turunan sin cos dengan aturan turunan yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya ya. Karena di sini tangen X kan bisa kita nyatakan sebagai pembagian dari sin X dan cos X. Sehingga untuk tangen X ya, turunannya bisa kita terapkan aturan pembagian untuk sin X per cos X. Tidak perlu dibuktikan ya, nanti adik-adik bisa buktikan sendiri begitu ya. Sehingga di sini kita peroleh turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Nah, kalau untuk turunan sekan adalah sekan X tangen X, di mana bagaimana cara carinya? Ada yang sudah tahu? Oh, sudah klik, ini pasti cara cari turunannya menggunakan aturan mana nih untuk sekan X? Pakai aturan pembagian bisa nggak Bu?
Alif, oke, aturan pembagian. Kenapa pakai aturan pembagian? Karena secant X-nya Saya pikir tadi secant X itu sama dengan seperkos, jadi kita Oke. pakai aturan pembagian lagi. Oke, betul ya. Secant X juga di sini pakai aturan pembagian karena secant X bisa kita nyatakan sebagai 1 per cos X. Turunan cos X-nya sudah pasti terjamin ada ya, yaitu min sin X. Jadi nanti dengan menerapkan aturan pembagian atau teorema H, turunan secant X itu bisa kita tentukan sebagai secant X kali tangen X. Ya. Kotangen X juga sama ya, nanti pakai teorema H juga karena kotangen X bisa dinyatakan sebagai pembagian atau perkalian. Pembagian dari fungsi apa? Cos X per sin X. Oke, cos X per sin X boleh, 1 per tangen X juga boleh. Ya, jadi tangannya kan sudah tahu nih di awal turunannya ini. Nah, nanti kalau misalkan memakai pembagian 1 per tangen juga boleh, pakai pembagian cos X per sin X juga boleh, ya. Nah, kalau kosekan X di sini turunannya adalah min kosekan X kotangen X. Ya, bisa juga dengan aturan pembagian ya, karena kosekan X bisa dinyatakan sebagai 1 per sin X ya. Sehingga untuk pembuktian teorema B saya serahkan kepada adik-adik ya. Gunakan aturan sebelumnya dengan aturan teorema A di fungsi trigonometri yang sudah kita ketahui, maka teorema B ini bisa terbukti. Oke, ya. Bisa ya untuk membuktikan teorema B nanti ya. Nah, selanjutnya, di sini bisa saja nanti kita punya suatu persoalan di mana turunan itu kita cari antara perpaduan fungsi polinom dengan trigonometri. Ya, itu juga bisa. Seperti contohnya soal berikut ya. X kuadrat cos X min akar X sin X ya. Di mana masing-masing sukunya ternyata ini adalah perkalian antara aturan pangkat dengan trigonometri ya. Jadi di sini berlaku juga aturan perkalian ya, sekaligus di sini aturan penjumlahan atau di sini aturan pengurangan minus ya. Sedangkan untuk fungsi yang kedua X tangen X per X plus X pi per X kuadrat, di sini ada aturan perkalian untuk fungsi pembilangnya ya. Dan untuk keseluruhannya kan ini bentuknya adalah bentuk fungsi pecahan ya. Jadi aturan pembagian juga berlaku. Oke, kita coba selesaikan. Ya, untuk nomor 1 dulu, berarti di sini dengan aturan perkalian juga ya. Teorema G. Oke, langsung saja ya. Kita cari turunannya di sini. Jadi kita cari persuku dengan aturan perkalian.
Bu, akar X-nya saya nyatakan X pangkat setengah biar mudah, boleh. Ya, maka apa yang kita peroleh di sini? Terapkan masing-masing aturan perkalian. Jadi kita peroleh di sini untuk suku yang pertama 2x cos X ditambah Ditambah X dikurang. kuadrat dikali minus sin, Bu. Oke, jadi min X kuadrat sin X ya? Ya, Bu. Oke. Yang suku yang kedua? Setengah X pangkat minus setengah sin X ditambah akar cos X. Oke. Sebentar, saya di bawah aja. Minus setengah X pangkat min setengah kali sin X Ditambah akar cos X. tambah akar cos X. Enggak, Bu, akar X dikali cos X. Maaf. Oke, X pangkat setengah kali cos X ya? Ya, Oke, sip. Maka kalau diuraikan, di sini kita dapat 2x cos X min X kuadrat sin X min 1/2 X-nya kita ke bawah. X pangkat min setengahnya kita ke bawah kan ya? Pangkatnya positif, X pangkat setengah adalah akar X sin X plus akar X cos X. Begini? Ya, Bu. Oke. Bu, maaf, Bu. Ya. Itu dikurangin akar cos X, Bu. Oh, yang ini ya? Iya, tandanya Iya, betul. negatif, Bu. Betul. Ya, maaf, betul. Oke, dan untuk yang kedua di sini ada aturan perkalian sekaligus aturan aturan pembagian ya, aturan perkalian untuk menurunkan X tangen X-nya di situ. Jadi dengan aturan perkalian dan aturan pembagian ya. Di situ. Kita dapat F aksen X-nya. Langsung saja terapkan aturan pembagiannya. Di sini kita cari turunan X tangen X ya, yang nanti memanfaatkan aturan perkalian ya. Dikali pi plus X kuadrat dikurang X tangen X dikali turunan pi plus X kuadrat. Aduh, tulisan saya tidak cukup. Oke, saya geser dulu. Dikurang nah, begitu dibagi pi plus X kuadrat dikuadratkan. Ya. Hasilnya adalah X tangen X kita cari dengan perkalian. Kita dapat tangen X plus X sekant kuadrat X ya. Kali pi plus X kuadrat min X tangen X pi plus X kuadrat kita turunkan 2X. Oke. Ya, jadi kita dapat seperti berikut ya. Oke. Jadi nanti dalam kombinasi soalnya itu bisa ada
perkalian di dalam fungsi pembagian ataupun sebaliknya mungkin ya. Oke, jadi aturannya di situ tetap kita gunakan untuk mencari turunannya, ya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, identitas trigonometri juga bisa berfungsi ya ketika kita mencari turunan fungsi trigonometri. Ya, juga bisa kita gunakan maksudnya ya di sini. Sehingga dari sifat trigonometrinya di situ kita bisa memanfaatkan aturan-aturan yang ada untuk menentukan turunan fungsi. Ya, sehingga di sini pada soal berikut diarahkan gunakan identitas trigonometri dan aturan turunan. Ya, jadi kita manfaatkan dulu sifat trigonometrinya supaya aturan turunan yang kita sudah ketahui itu bisa berlaku. Contohnya, ya untuk nomor A di situ kita punya fx sama dengan cos X plus pi per 3. Nah, di sini kan bisa kita uraikan ya. Bisa kita uraikan menjadi bentuk apa nih? Cos X plus pi per 3. Kalau saya mah udah lupa. Adik-adik ada yang masih ingat cos X plus sin. Nah, itu. Jadinya di sini cos X dikali cos pi per 3 ya? Iya, Bu. Ya, dikurangi sin X dikali sin pi per 3. Iya, begitu? Ya, Bu. Oke. Cos pi per 3 berarti cos pi itu 180 derajat. Cos pi per 3 berarti cos 60 ya? Ya, Bu. Oke, cos 60 berapa? Akar 3 per 2. Setengah, Bu. Setengah, oke. Setengah cos X min sin pi per 3? Setengah akar 3. Setengah Akar 3, Bu. Akar 3. Oke. Oke, sip, betul. Ya, nah jadi, setelah kita dari sifat identitas kita tahu bentuknya, nah maka untuk mencari turunannya, kita langsung menerapkan turunan dari setengah cos X min setengah akar 3 sin X ya. Dengan aturan teorema D di situ, karena ini ada konstantanya di depan fungsi cos X dan sin X, ya, maka ini sama saja. Kita bisa menurunkan setengah kali turunan cos X, ya, min setengah akar 3 kali turunan sin X. Kita tahu turunan cos X adalah min sin ya, jadi min setengah sin X, dan turunan sin adalah cos X. Jadi setengah akar 3 cos X. Begitu. Ya. Nah, kalau adik-adik mau istilahnya menghubungkannya juga ke dalam bentuk identitas lagi ya, karena kita tahu setengah ini adalah tadi nilai cos pi per 3 ya. Nah, nanti kalau mau dibentuk ke sifatnya juga boleh ya. Mau dikembalikan lagi ke sifatnya begitu. Nanti kan di sini kita dapat min sin X plus pi per 3 ya sebenarnya bentuk ini. Tapi kalau seperti ini juga sudah cukup ya. Seandainya adik-adik masih ingat sifat sifat penguraiannya di identitas, boleh ya ini disederhanakan lah. Maksudnya ini dikeluarkan menjadi minus sin X plus pi per 3. Nah, boleh ya. Mau dikembalikan ke sifat ini juga boleh begitu. Tapi sampai sini juga sudah cukup ya. Tapi kalau saya mah sering ketukar-tukar sifatnya ya, harus lihat dulu catatan ya, begitu. Ini juga perkiraan saya gitu ya. Perkiraan saya bentuknya seperti ini ya. Tapi adik-adik bisa ya menghubungkan mengapa jadi min sin segini begitu, karena kan istilahnya kalau kita lihat
minusnya kita keluarkan, ini keluar sebagai setengah sin tambah setengah akar 3 cos gitu ya. Betul ya? Kalau ini begini. Itu Bu. Oke. Jadi kan ini min sin X cos pi per 3 ya, ditambah cos X sin pi per 3, begini ya. Jadi ini sama dengan min sin X plus pi per 3, betul? Ya, kalau saya tidak salah menguraikan sifatnya. Oke, sip. Bu. Ya. Maaf, itu sebenarnya kalau kita nggak urain sepanjang itu juga nggak apa-apa kan Bu, karena kita tahu kalau turunan dari cos X itu minus sin X. Iya. Nanti itu kita bahas di aturan rantai ya. Oke, makasih Bu. Oke, sabar Haris ya. Oke, sabar. Nanti kita lihat hubungan cos X ke min sin juga nanti kita lihat di aturan rantai. Tapi kan aturan rantainya belum diajari ya. Jadi kita masih membahas di sini untuk menerapkan identitas trigonometri dan aturan turunan juga bisa kita gunakan dalam mencari suatu turunan fungsi trigonometri. Begitu. Ya, bukan masalahnya cos itu turunannya jadi min sin, bukan ya sekarang. Tapi di sini mengajarkan konsep ke adik-adik bahwa dengan identitas trigonometri dan aturan turunan juga kita bisa gunakan dalam mencari turunan fungsi trigonometri. Begitu ya. Saya percaya adik-adik sudah hafal berbagai rumus, sudah hafal berbagai penerapan begitu ya. Cuman kan sekarang konsepnya yang ditekankan gitu. Jadi adik-adik tahu pola berpikir kritisnya ya, pola berpikir sistematisnya begitu ya. Memang cos turunannya min sin begitu ya. Bu, tidak perlu diuraikan panjang seperti ini. Iya, betul. Cuman kan sekarang instruksinya ya, kita gunakan identitas trigonometri dan aturan turunan. Ya, kalau misalkan wah ini mah soalnya mengerjai kita gitu ya, udah tahu cos turunannya min sin, buat apa kita capek-capek menguraikan? Bukan seperti itu ya adik-adik. Di sini kalau matematika 1A hanya mengajarkan turunan cos itu min sin ya, saya tidak perlu capek-capek ngomong 2 jam ya, karena itu adik-adik sudah tahu. Tapi kan di sini adalah konsep supaya adik-adik bisa berpikir pola sistematisnya di sini ya, penggunaan aturan-aturannya ya. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan adik-adik paham mengapa saya memunculkan soal seperti ini ya. Bukan sekedar oh iya Bu, turunan cos adalah min sin, jadi tidak perlu panjang-panjang seperti ini. Tidak ya. Ini instruksinya melatih adik-adik menerapkan identitas trigonometri dan aturan turunan. Bisa difahami? Bisa Bu, maaf Bu. Iya, tidak apa-apa Haris, tidak apa-apa ya. Tapi di sini yang saya tekankan seperti itu ya. Nanti hubungan cos X plus pi per 3 adalah turunannya min sin X plus pi per 3. Nanti kita lihat lagi di aturan turunan ya. Karena di aturan turunan lain ada fungsi lain yang kita kenal, fungsi komposisi, yang nanti akan kita lihat hari Rabu ya. Kita lihat hari Rabu aturan rantai dengan fungsi komposisi kan belum ya. Nah, untuk fx, nah ini identitas yang mana kira-kira? 1 Bu. Oke. Iya. Fx ini jadi sama dengan 1 ya? Betul. Oke, jadi turunan 1? 0. Oke, sip. Ya, ada 0. Karena kita tahu fx-nya ini adalah nilainya 1. Jadi turunannya 0. Kalau untuk yang C, sifat mana yang berlaku? Di 2 sin X. 2 sin X cos X Bu. Oke, 2 sin X cos X. Jadi nanti pakai aturan Perkalian. Sip. Oke, pakai aturan perkalian ya. Dapat f aksen X-nya apa?
2 cos kuadrat 2 cos kuadrat X dikurang 3 sin X ya Bu? 2 sin kuadrat. sin Wah. X kuadrat. 2 sin kuadrat. Oke. 2 sin X dikuadratkan ya, betul. Karena kan turunan sin cos ya, jadi nanti 2 cos 2 cos kuadrat, terus 2 sin kali turunan cos adalah min sin, jadi min 2 sin kuadrat. Sip. Dan kita tahu ini bentuknya 2 cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, bentuk identitas dari cos kuadrat min sin kuadrat apa? 2 cos 2X. 2 cos 2X, betul. Ya, seperti itu. Ya, jadi penggunaan identitas trigonometri dan aturan turunan juga bisa kita gunakan dalam menentukan turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya untuk penerapannya, ya, untuk penerapan soal aplikasinya, di sini kita lihat secara geometrik ya, secara geometrik. Kita akan menunjukkan ada 2 kurva, akar 2 sin X dan akar 2 cos X yang katanya berpotongan di satu titik pada selang buka di antara 0 dan pi per 2. Tunjukkan kurva tersebut katanya berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Ya, membentuk sudut siku-siku di titik tersebut. Nah, sudah kebayang belum arah soalnya bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Berarti langkah pertama, ya, karena di sini ada berpotongan, nah, 2 grafik itu berpotongan kan pasti ada titik potongnya. Ya, maka pertama-tama harus kita lihat titik potongnya dulu. Titik potong kedua kurva adalah, nah, titik potong itu kan berarti kurva 1 sama dengan kurva 2 ya. Di sini Y akar 2 sin X sama dengan Y akar 2 cos X. Maka kita dapat akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Betul? Betul. Oke, jadi di sini kita dapat apa? Sin X sama dengan cos X, Bu. Sin X sama dengan cos X, berarti sin X per cos X sama dengan 1 ya? Betul. Iya Bu. Oke. Artinya sin X per cos X adalah tangen X sama dengan 1, betul? Betul Bu. Oke. Untuk X di antara 0 pi per 2, maka X-nya berapa yang memenuhi tangan X sama dengan 1? 45. 45 Bu. Pi per 4. 45, besar banget. Derajat Bu maksudnya Bu. Derajat. Oh, oke. Ubah ke radian. Pi per 4 Bu. Sip. Oke. Ya, jadi ini titik potongnya. Ya, sekarang. Nah, selanjutnya membuktikan dia siku-siku, apa yang bisa terlibat? Gradian, Bu. Gradiannya, Apa? Gradiannya tegak lurus, Bu. Ya, Royan, gradiannya tegak lurus. Gradian apa yang tegak lurus? Gradian Y sama dengan akar 2 sin X sama Y sama dengan akar cos X. Oh iya, di sini kan kurva. Dia kurva kan tidak punya gradien. Cari turunannya dulu, Bu. Cari turunannya dulu. Turunan untuk apa? Nanti ini Bu apa namanya? Gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan 1 Bu. Ya, gradien 1 itu gradien apa? Gradien dari garis singgung kurva. Gradien dari garis singgung kurva yang lengkap ya. Betul. Kalau gradien saja, ya kita gradien apa? Di sini kan tidak ada garis begitu ya. Kurva kan tidak punya gradien ya. Jadi gradiennya adalah gradien garis singgung. Betul, disebutkan gradien garis singgungnya ya. Nanti gradien garis singgung itu kan turunan ya, turunan dari
Y sama dengan akar sin X, dan Y sama dengan akar 2 cos X di titik pi per 4. Ya, betul. Jadi sekarang kita misalkan dulu ya. Misal, M1 dan M2 berturut-turut adalah gradien garis singgung Y sama dengan akar 2 sin X dan Y sama dengan akar 2 cos X. Kemudian garis singgungnya di titik mana? Di titik X sama dengan pi per 4 ya? Oke. Betul. Ya. Oke. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Karena untuk mencari gradien itu turunan pertama, jadi perhatikan bahwa ya aksen misal ini untuk kurva 1, ini untuk kurva 2 ya. Ya aksen 1 sama dengan berapa? Akar 2 cos X ya. Iya, Dan Bu. oke, ya aksen 2 berapa? Minus akar 2 sin X. Minus akar 2 sin X. Sehingga M1 kita dapat berapa? Masukkan X sama dengan pi per 4. 1. 1, oke. Kali cos pi per 4 ya. Jadi akar 2 kali setengah akar 2 yaitu 1. Dan M2 sama dengan min akar 2 sin pi per 4 yaitu akar 2 minus setengah akar 2 yaitu min 1. Oke, kita dapat M1-nya 1, M2-nya min 1. Selanjutnya bagaimana? Kalau tegak lurus, M1 kali M2 jadi min 1. Oke, karena M1 kali M2 sama dengan? Min 1. Min 1, maka kedua Garis singgungnya tegak lurus. garis singgungnya tegak lurus. Oke. Ya, garis singgungnya tegak lurus. Akibatnya? Akibatnya apa? Menjawab pertanyaan di atas. Terbentuk sudut siku-siku. Iya, betul. Akibatnya kedua garis singgung tersebut membentuk sudut siku-siku. Oke, terima kasih adik-adik. Betul, seperti itu ya. Hati-hati di sini penulisannya ya supaya terdefinisi dengan baik ya. Jadi saya sudah adik-adik sudah bagus ya di sini sudah bisa mengarahkan pertanyaan ini terhadap gradien. Nah, tapi tinggal diperjelas saja ya. Gradiennya di sini adalah gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung sehingga kita bisa memanfaatkan interpretasi dari turunan pertama secara geometris adalah gradien garis singgung. Jadi setelah kita memperoleh titik singgung, kita cari masing-masing gradien garis singgungnya dan memanfaatkan sifat di garis singgung bahwa hasil kali gradien sama dengan min 1 untuk kedua garis singgung. Di situ mengarahkan kita ke prinsip tegak lurus. Akibatnya prinsip tegak lurus itu menandakan suatu bentuk sudut siku-siku. Betul ya? Sip. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan aturan turunan, menghubungkan aturan turunan dalam memecahkan masalah, juga aturan aturan fungsi trigonometri di sini ya, dan juga adik-adik bisa menghubungkan aturan fungsi trigonometri dengan aturan turunan lainnya dalam memecahkan soal. Oke, ya. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan.
Tidak ada? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke ya, kalau begitu kita cukupkan sekian ya pertemuannya. Silahkan jika ada yang masih ingin ditanyakan ya, silahkan didiskusikan. Japri boleh, di Teams juga boleh ya. Tapi mohon maaf kalau mungkin Japri kadang saya membalasnya ketika sudah luang ya. Jadi pasti nanti dibalas ya. Oke, paling seperti itu adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan semangat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kuliah ya. Silahkan bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.